Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Salam. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains Teknologi semester 3. Saya akan menjelaskan tentang SDLC atau Software Development Life Cycle. Jadi SDLC ini penting kalian ketahui. Kenapa? Karena biasanya ketika kalian melamar ke suatu perusahaan, apalagi startup gitu, biasanya kalian ditanyain pemahaman tentang SDLC. Wajar mereka nanya gitu karena pasti mereka pakai yang namanya SDLC untuk bikin software gitu, untuk mengembangkan software mereka. Jadi wajib kalian tahu atau paham apa itu SDLC. SDLC ini singkatnya adalah suatu proses untuk membuat software yang baik dan berkualitas. Jadi SDLC ini adalah proses untuk mengembangkan software yang baik dan berkualitas. Software yang baik dan berkualitas itu kayak gimana? Jadi software yang baik itu adalah software yang baik untuk user, untuk pelaku bisnis, dan juga untuk developer. Nah, jadi software itu enggak cuma menguntungkan sama studionya aja, enggak menguntungkan pelaku bisnisnya, tapi dia juga harus menguntungkan pengguna dan membuatnya, yaitu developer. Dan software yang berkualitas itu adalah software yang bagus, cara desain UI UX-nya ya enggak berantakan gitu, layoutnya bisa dirawat atau ya maintenance-nya itu, dan juga bisa diimprovisasi atau di-update. Kalian juga kalau pakai software atau aplikasi gitu yang sering diupdate kan itu enak, bugnya diperbaiki, ada penambahan fitur gitu. Tapi kalau software jarang diupdate itu kesannya kayak yang udah ditelantarkan atau ditinggalkan oleh developernya. Nah, itulah kenapa kita wajib menggunakan yang namanya SDLC. SDLC ada banyak jenis. Di sini saya ada 3 jenis SDLC. Itu adalah SDLC yang paling lama digunakan atau paling awal itu adalah waterfall. Dan juga ada SDLC yang populer sekarang, ada agile dan SDLC prototype. Itu sebenarnya masih banyak jenis SDLC, itu banyak banget. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas satu SDLC, yaitu waterfall. Kenapa saya bahas waterfall model? Karena itu paling mudah dipahami gitu, paling simple dan paling lama munculnya gitu. Jadi SDLC tertualah ini, waterfall ini seperti namanya air terjun gitu. Tahap di waterfall model itu harus dilakukan step by step, tahap per tahap. Nih, kan ada 5 tahap, yang biasanya ada 5 tahap sesuai di gambar. Tahap pertama itu ada requirement analysis gitu. Requirement analysis atau menganalisis kebutuhan. Jadi software ini mau ada fitur apa aja, mau menyelesaikan masalah kayak gimana gitu. Apa ekspektasi user terhadap software ini? Nah, ini dianalisis di tahap pertama. Biasanya dilakukan oleh sistem analisis. Beres tahap pertama nih, ya biasanya satu tahap itu 1 sampai 2 minggu. Untuk requirement analisis biasanya lalu masuk ke tahap kedua, yaitu desain. Ini masuk ke tahap desain. Di sini itu desain dari segi UI UX-nya, didesain teknikalnya, arsitekturnya didesain mau kayak gimana database-nya. Ini biasanya outputnya itu adalah mockup
atau prototype dari UI UX-nya, UML atau ERD Entity Relation Database. Pokoknya di sini desain segalanya, mulai dari technical design, UI, dan juga FPA, specification itu. Beres tahap desain, udah ada blueprintnya. Kita masuk ke tahap pengembangan atau development. Nah, di sini program kerja. Dia mengimplementasi atau mengkonversi dari desain ke kode itu. Nah, di tahap ketiga ini, di sini developer bekerja modding gitu. Modding softwarenya, lalu setelah itu dipublish atau dideploy, dipasang gitu. Dipasang di App Store atau di Play Store. Biasanya itu ketika dipublish itu ada yang namanya beta gitu. Ya, beta version. Kenapa dinamakan beta version? Karena itu aplikasi masih di dalam tahap testing gitu. Karena testing itu ada banyak jenisnya, salah satu ada alpha testing dan beta testing. Nah, setelah di deploy atau dipublish, masuk ke tahap keempat yaitu testing. Di sini dicek nih apakah software masih ada bug, itu apakah udah bekerja selayaknya. Nah, di sini juga biasanya diterima masukan-masukan dari user, langsung udah aman nih, udah clear, udah sesuai ekspektasi. Masuk ke tahap terakhir yaitu maintenance atau dirawat, jadi seri torsi improve itu harus diupdate terus. Oke, lanjut. Nah, waterfall model ini tentunya ada kelebihan dan kekurangan, yaitu di sini ada jabarkan, ada kelebihan itu antara lain ada 3. Kelebihan waterfall model adalah tiap tahap tidak tumpang tindih. Kenapa? Karena yang namanya waterfall model itu kayak air terjun, ya dari atas ke bawah. Jadi kalau kalian udah beres tahap ke-1, maka masuk ke tahap kedua itu kalian gak bisa lagi balik ke lagi tahap pertama. Beres tahap 2, masuk ke tahap 3, itu nggak bisa balik lagi ke tahap 2 sama 1 gitu. Kenapa tahapnya gak tumpang tindih? Karena berurutan. Jadi waterfall model itu kalau udah masuk ke tahap selanjutnya gak bisa balik ke tahap sebelumnya. Itu salah satu kelebihan. Ya enak gitu, nggak tumpang tindih. Lalu kelebihan yang kedua itu cocok untuk proyek kecil atau software yang tingkat kompleksitasnya rendah. Kenapa cocok? Karena ya enak aja gitu diorganisir, lebih terstruktur waterfall itu. Ya karena enggak tumpang tindih tadi, enggak diburu-buru gitu, langsung terjadwal dan mudah dikontrol kayak gitu. Langsung pasti ada kekurangannya. Kekurangan waterfall itu ada 3 juga. Salah satunya ada waktu pengembangan lama. Kenapa lama? Karena tadi tahapnya enggak tumpang tindih itu. Kalau kita mau masuk ke tahap 3 atau development, itu kita harus nunggu tahap analisis dan desain selesai. Biasanya pertama itu adalah paling lama itu 1 bulan. Ya tergantung gede proyeknya, tergantung sumber daya manusia dan juga orang yang bekerja. Jadi waktu pengembangan lama karena untuk masuk modding itu kita harus tunggu dulu
desainnya jadi gitu. Nggak bisa mulai duluan langsung. Kalau waktunya lama, otomatis biayanya juga mahal juga karena waktunya lama dan enggak cocok untuk proyek besar. Karena kenapa nggak bisa tumpang tindih? Ya namanya proyek besar itu pasti lain-lainnya cepat gitu dan kebutuhannya banyak gitu. Karena waterfall ini nggak cocok untuk software yang kompleksitasnya tinggi. Proyek besar kayak gimana contohnya? Kayak Super F, kayak Gojek, kayak Shopee, itu salah satu contoh software yang tidak kompleksitasnya besar. Oh, ini salah. Itu salah satu contoh software yang tingkatnya kompleksitasnya besar. Itu proyek-proyek gede banget karena di dalam aplikasi ada aplikasi lagi itu namanya Super F. Oke, lanjut. SDLC yang umum digunakan oleh industri yang biasanya dipakai gitu. Kan tadi kita udah lihat SDLC itu ada banyak ya. Ada beberapa industri yang pakai salah satu SDLC. Ada juga beberapa industri yang mengkombinasikan beberapa jenis SDLC yaitu atau mengkonsumisasi SDLC itu. Sehingga lahirlah yang namanya customize SDLC. Kenapa SDLC dimodifikasi? Karena biar cocok sama habit atau lingkungan perusahaan gitu. Sama feature-nya biar cocok karena SDLC yang udah ada di kayak waterfall, kayak prototype, phase model itu belum tentu cocok diimplementasi oleh pelaku bisnis. Di custom lagi SDLC biar cocok gitu dipakai. Biasanya waterfall sama agile dikombin seperti itu. Untuk customize SDLC ini biasanya itu wajib atau ada tahap ini gitu. Biasanya ada tahap ini yaitu ada tahap bisnis requirement analysis atau menganalisis kebutuhan. Ada tahap desain UI UX-nya, ada technical design dan arsitekturnya. Jadi model database-nya mau kayak gimana seperti itu. Lalu ada FBI spek kita tua atau spek dari FBI-nya. Datanya mau kayak gimana dan proses pengembangan testing pasti harus ada development dan internet improvement atau improvement. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.